Kronologi Sejarah Bali dalam Rekaman Prasasti Bagian 7. Prasasti Blanjong, Raja Sri Kesari Warmadewa bukan orang Bali, oleh Inyoman Wijaya, sejarawan alumnus UGM S1, S2, S3, dosen Prodi Ilmu Sejarah FIB UNUD. Dalam bagian 6, sudah ada rencana untuk menjawab pertanyaan bagaimana dinasti Warmadewa bisa muncul di Bali. Ada yang berpendapat tanda-tanda adanya dinasti Warmadewa ditemukan dalam sebuah prasasti di Desa Penempahan sebelah utara Tampak Siring yang terdiri dari 4 baris kalimat. Angka tahunnya rusak, namun menyebutkan nama Raja Sri Kesari. Prasasti lain ditemukan di Malet Gede, sebelah utara Penempahan, yang juga terdiri dari 4 baris kalimat. Kedua prasasti ini menyebutkan pula istana raja di Singa Dua Lawa. Keduanya menggambarkan tanda kemenangan terhadap musuh-musuhnya. Melihat lokasi penemuannya, para ahli berpendapat musuh-musuh yang dikalahkan oleh Raja Sri Kesari tinggal di pedalaman. Apakah mereka adalah juga raja-raja lokal penguasa desa, para Pasek Bali seperti yang sudah dibahas pada bagian 6? Para ahli tersebut tidak menyentuh dan menjawab pertanyaan ini. Jadi, kedua prasasti ini belum mampu mengungkap tabir siapa Raja Sri Kesari dan Istana Singa Dua Lawa. Barulah kemudian misteri Sri Kesari Warmadewa sedikit terungkap setelah ditemukannya prasasti yang dipahat melingkar di bagian tiang berbentuk silinder. Prasasti ini terbuat dari batu karang, tingginya 177 cm dengan garis tengah 62 cm. Prasasti ini ditemukan di Blanjong, di Desa Sanur sekarang. Bagian atas pilar ini berwujud mahkota bunga rantai dan tercantum tulisan dengan huruf Pranagari. Seperti dijelaskan Sastri, aksara Pranagari adalah huruf Sanskerta India Utara yang telah digunakan sejak permulaan Tarikh Masehi. Setelah mengalami perkembangan dan perubahan-perubahan, terwujud menjadi huruf Hindi yang diresmikan menjadi huruf kebangsaan India. Aksara Pranagari pada mulanya digunakan oleh para pendeta Buddha dalam mengajarkan agamanya di Nusantara. Goris berpendapat, tahun pembuatan prasasti Blanjong ditulis dengan memakai candra sangkala Kesara Wahmi Murti. Simbol ini dibaca dari belakang menjadi Murti Wahmi Kesara. Murti artinya sarira atau badan, Batara Siwa yang nilainya 8. Wahmi artinya api yang nilainya 3. Sedangkan Kesara artinya planet, nilainya 9. Jadi kalau digabungkan menjadi 839 Saka atau 917 Masehi. Pendapat tersebut dibantah oleh Damais, seorang ahli sejarah dan epigrafi dari Prancis. Ia membaca candra sangkala ini dengan pengertian Sarawani Murti, sehingga memperoleh angka 835 Saka atau 913 Masehi. Pendapatnya ini disepakati oleh rekan-rekan sejawatnya karena sangat tidak masuk akal memakai patokan tahun Saka 839, sebab di tahun Saka 837 atau 915 ditemukan prasasti dari raja lain, yakni Ugrasena seperti dijelaskan oleh Sirikan. Sastri sepakat dengan Damais. Pertanyaannya adalah, apa hubungan antara Kesari Warmadewa dengan Ugrasena? Dengan tidak digunakannya gelar Warmadewa, maka pada umumnya para ahli tidak berani memastikan bahwa Ugrasena adalah anak dari Kesari Warmadewa.
Hanya sastri yang berani secara tegas menyatakan kedua raja ini tidak mempunyai hubungan darah. Mereka berasal dari dua dinasti yang berbeda, seperti yang sudah dibicarakan pada bagian 6. Sastri melandasi pendapatnya dengan mempelajari lebih mendalam isi prasasti Belanjong yang kemudian dikaitkan dengan perkembangan sejarah di Jawa, Sumatera, Malaya, dan India. Ia berpendapat gaya ukiran prasasti Belanjong mirip dengan pilar-pilar yang ditemukan di Malaya atau Sriwijaya. Pada pilar Belanjong bagian bawah terdapat tulisan yang menggunakan huruf Pallawa yang dinamakan juga huruf Bali kuno. Sementara, Goris berpendapat sebagian dari prasasti ini ditulis dengan huruf Sanskerta yang berbahasa Bali kuno dan sebagian lagi memakai tulisan Bali kuno yang berbahasa Sanskerta. Dalam prasasti ini disebutkan nama seorang raja, yakni Kesari Warmadewa dan istana Singadwala. Goris berpendapat singa sama artinya dengan Kesari. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Stutterheim. Pendapat ini diikuti oleh penulis-penulis Bali generasi berikutnya, namun dibantah oleh Sastri. Sastri menyebutkan yang tertulis dalam prasasti ini bukan Singadwala, melainkan Singadwara, sebab antara bunyi atau huruf-huruf dua dengan ra, demikian sesuai aslinya, terdapat suatu kerusakan atau sebuah lubang kecil yang kurang terang. Inilah merupakan missing link, sesuatu yang hilang dalam sejarah Bali kuno. Mengapa Goris memasukkan huruf L pada bagian yang kosong itu, sedangkan Sastri memilih huruf R? Apabila mengikuti cara berpikir Goris, singa berarti Kesari, sedangkan Mandawa atau Dwala sama dengan Mandala yang artinya tempat suci. Kalau mengikuti Sastri, Dwara dalam bahasa Sanskerta berarti pintu, sedangkan singa artinya semacam harimau, sehingga singa Dwara dapat diartikan sebagai pintu singa. Pendapat Goris mempunyai konsekuensi bahwa raja yang dimaksudkan dalam prasasti itu adalah orang yang berkuasa di Bali yang berhasil menaklukkan musuh-musuhnya, baik di Nusa Penida dan di Bali. Sementara, pendapat Sastri mempunyai konsekuensi bahwa Kesari Warmadewa adalah orang luar yang menaklukkan Bali. Menghadapi data seperti ini, sejarawan tidak bisa lagi berpikir pada tataran mana benar atau salah, melainkan masuk akal atau tidak. Mana yang lebih masuk akal? Mari dengarkan pendapat mereka. Sastri memberikan alasan-alasan logis, sedangkan Goris lebih banyak mengarah pada pemahaman mitis bahwa ada sebuah tempat yang sangat disucikan yang diberi nama Singa atau Kesari. Sastri berargumen ada hubungan antara Singadwara, lengkapnya Singadwarapura, dengan Singamandawa. Singadwarapura adalah pintu gerbang atau pintu masuk kota. Pada umumnya, kaum kesatria yang berwatak gagah berani, yang lakunya seperti seekor singa, sering menempatkan sebuah arca singa pada pintu gerbang rumahnya. Itulah sebabnya antara Singadwarapura dengan istana Singamandawa tidak dapat dipisahkan. Singadwarapura menurut Sastri memang pantas disebut sebagai pintu masuk menuju istana Singamandawa karena tidak jauh dari tempat berdirinya pilar ini terdapat laut yang disebut Belanjong, yang mungkin diambil dari kata Blahanjung, pecahan perahu.
Berdasarkan tanda-tanda yang dijumpai di tempat itu, daerah ini adalah sebuah pelabuhan yang berlokasi di Selat Lombok. Ombak laut yang besar, namun pantainya yang membulat atau berbentuk setengah lingkaran, mirip sebuah danau, sungguh sangat sesuai dan aman bagi kapal-kapal yang ingin berlindung di saat ombak besar. Dengan pemahaman ini, Sastri berpendapat bahwa Kesari Warmadewa adalah panglima perang yang berlabuh di Singadwarapura bukan untuk berlindung dari terjangan ombak besar, melainkan menaklukkan raja yang sedang bertahta di istana Singamandawa. Siapa yang berkuasa di Singamandawa pada tahun 913? Sudah disebutkan sebelumnya, yang berkuasa di Singamandawa antara tahun 915 sampai 942 adalah Ugrasena atau disebut juga Ugrasena Sri. Masa pemerintahannya sejaman dengan Mpu Sindok, seorang keturunan Raja Sanjaya yang memindahkan pusat kekuasaannya dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Dengan demikian, yang ditaklukkan oleh Kesari Warmadewa adalah raja yang berkuasa sebelum Ugrasena. Dengan analisis seperti ini, maka semakin kuat dan besar kecenderungan bahwa Prasasti Belanjong memberitakan perihal penaklukan raja asing terhadap Raja Bali. Sastri mendasari pendapatnya ini dengan berpijak pada salah satu teks baris kelima prasasti ini yang berbunyi, "Digurun, Diswal, Malahang Musuh", yang artinya mengalahkan musuh di Gurun dan Diswal. Sartono Kartodirjo dan kawan-kawan berpendapat Gurun adalah Nusa Penida, sedangkan Swal belum ada yang mampu menjelaskannya, namun ada yang menduganya sebagai Ketewel. Sementara, Sastri memberikan makna dengan cara menghubungkannya dengan baris kedua dari bagian prasasti yang berbahasa Sansekerta yang menyebutkan bahwa pilar ini didirikan setelah mengalahkan musuh yang ditambahinya sendiri dengan Singadwara. Nama musuhnya kurang jelas, namun dapat dicari pada kata di Gurun dan di Swal. Sastri sepakat dengan peneliti sebelumnya bahwa Gurun adalah pengganti nama Nusa Penida karena kata ini juga ditemukan dalam Pamancangah Jawa. Terkait dengan pengganti kata Swal, ia mempunyai pendapat yang berbeda, yakni Swal tidak lain adalah Bali, sebab ia menduga pada mulanya kata ini berbunyi Sewali. Dalam bahasa Sansekerta, tulisan B dan W itu sama. Siapapun sering keliru membacanya. Sastri memperkuat pendapat ini dengan menunjukkan bahwa pada bagian yang memakai tulisan Bali tersebut terdapat pula kata Bali Dwipa, namun ditulis dengan Wali Dwipa. Dalam prasasti-prasasti zaman kuno memang ada disebutkan kata Sebali Dwipa Mandala. Karena itu, Sastri berpendapat bahwa ada kemungkinan yang dimaksudkan dengan Swal itu adalah Bali. Atas dasar itu dan sejumlah alasan akademis lainnya, ia menyebutkan bahwa Raja Kesari Warmadewa bukan orang Bali. Dengan mengutip kata Buddha Saranah Kritih Bali Dwipa, yang diantaranya ada huruf-huruf kurang terang yang kemudian ditambahkannya dengan R. Sastri berpendapat bahwa dalam prasasti ini terkandung makna menempatkan Bali di bawah perlindungan Buddha. Sastri juga memperkuat argumennya dengan mengambil keterangan yang terdapat dalam prasasti bahwa Kesari Warmadewa adalah Samasta Samanta Dipatih yang artinya raja segala-galanya yang menang atas musuh-musuhnya di Gurun dan Swal. Sementara Sastri menang, bahwa Raja Sri Kesari Warmadewa bukan orang Bali, tapi perdebatan masih berlanjut. Siapa saja lawan debat Sastri?
Jawabannya akan disampaikan pada bagian 8. Video ini diproduksi oleh sebagai berikut.